103,4 BFM Radio Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar DP Mania? Mudah-mudahan semua senantiasa kabarnya selalu sehat walafiat. Apalagi di kondisi seperti ini, dari polusi udara juga ya, ini pengaruh untuk kesehatan kita nih semua DP Mania. Nah, bahagia sekali DP Mania, saya Hendra hadir selama 1 jam ke depan di Haryono Show, dan pastinya bersama sang profesor yang sudah hadir di samping saya. Sehat ya Prof ya kabarnya? Alhamdulillah. Dan pagi hari ini di Haryono Show yang sudah saya tunggu-tunggu ya. Nah, episode kali ini baru kita bisa berbincang lagi bersama Dr. Maijen TNI Purnawirawan Tugas Ratmono. Ini spesialis saraf dari RSPAD Gatot Subroto ya Dok ya. Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Selalu. Ya. Kayaknya sibuk nih. Kayaknya sibuk ya kita. Baru kali ini lagi bisa ditemani sama dokter. Bergerak. Ya, bergerak. Ada perkembangan baru ya dok ya, Iya, ini. dengan Kementerian Kesehatan. Iya, nanti ini Yayasan Stroke Indonesia kebetulan sedang berupaya bergerak terus lah. Iya, untuk bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat dalam hal penanganan stroke ini. Iya, dan DP Mania juga harus terus bergerak lebih nih, kata dokter. Iya, harus bergerak. Karena kita temanya adalah pemeliharaan dari stroke. Berarti pasca stroke ya dok ya? Pasca stroke dan mungkin dan mungkin sebelum stroke barangkali kita Nah. perlu bahas itu. Perlu kita bahas nih DP Mania di Kita Haryono Show semuanya. untuk hari ini. Dan DP Mania jangan lupa, karena kita lagi siaran langsung di live IG-nya @10.3 Jakarta. Terus juga kita ada di channel YouTube-nya ya 10.34 DFM. Nah, siaran langsung melalui streaming di www.1034dfm.com. Jadi DP Mania nanti bisa nontonin tayangan ulang kita di channel YouTube-nya 10.3 DFM. Jangan lupa dikomentari, subscriber, notifikasinya disentuh biar dapat konten-konten terbaru di Haryono Show ya Prof ya. betul. Ya. Oke, DP Mania juga bisa bertanya nanti nih di WhatsApp 0811991034. Tanyakan nanti langsung DP Mania mengenai stroke, gejalanya seperti apa, terus juga nanti pemulihannya seperti apa, apakah bisa 100% pulih gitu ya Prof ya. Barangkali Ya. dokter tugas perlu mengulang kembali Ya. ya, apa itu tanda-tanda seseorang itu mempunyai kemungkinan untuk stroke ya. Iya. Nah, Iya. baru nanti kalau sudah stroke ya baru. Nah, Oke. jadi kemungkinan stroke itu bisa kepada orang-orang kayak apa gitu. Oh, oke. Nah, Sekarang sampaikan atau nanti terus? dulu, Nanti. nanti dulu Prof, kita kasih lagu dulu segmen yang kedua biar, oke. biar DP Mania jadi pantengin terus dan bisa bertanya, wah Iya. jangan-jangan saya Oke. itu udah gejalanya nih. Baik Prof, nanti kita sampaikan. Oke, baik DP Mania, jangan kemana-mana, masih di 103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia di Haryono Show. Nah, sebelum nanti DP Mania mengetahui apa cikal bakal, apa sih gejalanya kena stroke juga pasca stroke itu harus bagaimana. Kemarin kan dokter tugas habis ketemuan sama Pak Menteri ya Prof ya, karena Menteri Kesehatan. Terus Stafnya Pak. asapnya, oke. Nah ini mengenai Yastroki tadi bagus banget tuh dok. Yastroki lawan stroke. Wah. Nah, Iya, jadi sebelum nanti DP Mania bakalan tahu kita ke tema tadi ya, Ya, dok ya. Ketemuannya kemarin Yastroki lawan stroke. Ini apa ini maksudnya? Ya, dok? jadi gini Prof, jadi DV Mania ya. DFM Mania. DV Mania. Ya. Yastroki sekarang sedang mengembangkan program untuk lawan stroke. Jadi kita sedang ya lumayan lah ini bekerja terus menerus untuk program dari Yayasan Stroke Indonesia, program Yastroki lawan stroke. Jadi program itu kita menggunakan sistem teknologi digital aplikasi ya. Sekarang kan transformasi serba digital digital. ya. Iya, Prof. iya. Jadi transformasi kesehatan termasuk digitalisasi dalam layanan dan lainnya gitu ya. Iya. Jadi Yastroki kami mengembangkan Yastroki lawan stroke ya. Di sana ada aplikasi bisa ini siapapun bisa nanti Bisa ngedownload ya. tinggal ngedownload Iya. aplikasi Iya. terus nanti
dokter mana yang dipilih, bisa konsultasi di situ. Iya. Berkaitan dengan masalah stroke ya, Iya. bagaimana mencegah, bagaimana Bisa pasiennya lebih pinter dari dokternya. Iya, karena udah baca internet mungkin. Iya, betul. Udah baca internet. Tapi nanti dokter tentunya secara profesional mengarahkan apa yang harus dilakukan gitu ya, Iya, untuk nah, mencegah, iya. untuk mengatasi dampak dan seterusnya. Iya. Nah, aplikasi ini selain telekonsultasi, kita juga sedang kembangkan namanya wearable sensor gitu ya, bisa melalui jam tangan Iya, gitu ya. iya. Nanti kita kembangkan Aha. kerjasama dengan teman-teman dari beberapa pengembang gitu ya, Jam kesehatan itu ya. pengembang untuk jam kesehatan. Aha. Itu nanti dari situ ada indikatornya. Iya. Wah, ini risiko rendah, risiko sedang dan seterusnya Terdeteksi untuk ya. ke arah stroke. Jadi saya kira ini sangat bagus ya program ini. Dan ini tadi kami ke Kementerian Kesehatan di DTO gitu ya, digital transformasi office gitu. Iya. Di sana kita tentunya bagaimana ini bisa berkolaborasi gitu ya, yang tentunya Kementerian Kesehatan sudah ada program Satu Sehat gitu ya. Iya. Jadi semua data masuk dalam data Satu Sehat. Nah, nanti ini juga ada data-data yang bisa kita masukkan ke program itu, sehingga tentunya inilah inline dengan programnya Kementerian Kesehatan supaya betul-betul bisa terdeteksi permasalahan kesehatan berkaitan dengan stroke ini, mulai dari pencegahan, penanganan pasca stroke di masyarakat, dan lain sebagainya yang menangani penanganan stroke ini bisa lebih terinfo dari data-data yang kita kembangkan ini. Jadi ya, itu bagian dari Yastrogi lawan stroke ini. Ya. Wah, hebat ya Prof Jadi ya. semacam persiapan bagi calon-calon pasien lah ya. Iya Prof, jadi tidak hanya pasien, tapi ini bisa untuk siapapun ya yang mempunyai faktor risiko, atau siapapun yang ingin tahu tentang masalah stroke ini ya. Betul. Jadi saya kira ini sangat luas Prof, bisa digunakan oleh para DFM Mania ini ya, sahabat-sahabat DFM Mania dimanapun berada gitu ya. Jadi Sampai luar negeri pun bisa juga menggunakan itu Prof. Betul, Ya. betul. Iya. Jadi mempersiapkan pasukan yang melawan gitu ya. Iya. Ya, pasukan yang melawan itu tidak hanya seorang profesional aja atau para profesional, justru yang melawan ini ya semuanya yang masyarakat Betul. ini. Saya dulu sebagai kepala BKKBN berhasil karena menggerakkan pasukan yang masyarakat luas. Ya, itu Prof yang penting Prof. di situ. Jadi bukan pasangan usia subur saja, tapi orang tuanya, neneknya, kakeknya itu ikut-ikut campur. Nah, kita biarkan saja. Mungkin ada kesalahan, tapi kesalahan bisa kita koreksi. Ya Prof, jadi kalau permasalahan stroke ini kan sebenarnya tidak hanya ngomong permasalahan masyarakat gitu, Betul. tapi Iya. individu. Betul. Ya kan, individu. Jadi siapa individu yang mempunyai risiko terhadap stroke, ya itulah yang bisa terserang stroke. Betul, gitu ya. Nah, betul. kadang-kadang juga nggak ada tanda-tanda, tidak ada risiko gitu ya pada masyarakat itu, individu itu kena stroke juga. Nah, inilah yang kita Karena harus tanda-tandanya luaskan. tersembunyi ya. Tersembunyi. Bahkan ada yang ngomong silent killer lah, ada silent karena stroke itu kan datang tiba-tiba ya, Betul, para betul. pemirsa itu tiba-tiba datang. Wah, kenapa itu? Yang penting kita jangan ngomong wah kesambat gitu. Itu tandanya tiba-tiba itu ada masalah. Iya. Mungkin aliran darah ke otak tersumbat, Iya. atau aliran darah otak pecah gitu Iya. ya, perdarahan. Jadi gitu. sebenarnya Iya. tidak tiba-tiba ya. Sudah ada tanda-tanda itu ya. Sebenarnya tanda-tanda, cuma tanda-tandanya itu kita tidak bisa mengenali persis. Betul. Iya. Itulah, maka stroke itu dinamakan accident Bro, atau attack gitu, serangan yang kita nggak tahu. Tapi bisa dibuka, kemungkinan ada tanda-tanda itu bisa dibuka ya. Oh bisa Bro, Ya. ya kan stroke itu adalah hanya karena gangguan pembuluh darah Bro. Betul. Nah, gangguan pembuluh darah ini ternyata ada ininya lah Prof, ada kalau pembuluh darah kaku gini kemungkinan akan terjadi sumbatan tinggi kan gitu Prof, kalau dibuka gitu. Nah, mempunyai faktor risiko gitu ya. Faktor risiko yang bisa
kendalikan maupun faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan. Seperti umur kan nggak bisa kendalikan, Prof. Betul, betul. Saya muda terus gitu kan, nggak bisa juga. Nah, itu cuma saat ini memang umur itu, kalau dulu kan orang stroke umurnya tua. Sekarang nggak, Prof. Mudah. Nah, Prof dulu pernah sampaikan tidak pilih-pilih gitu stroke itu kan gitu. Jadi usia sampai ke usia muda Betul. bisa terserang oleh stroke itu sendiri. Iya, saya tertarik nih dok, ya Prof, sama tadi dokter kan langsung kemarin ketemu sama staf dari kesehatan ya, Kementerian Kesehatan. Akhirnya keluarlah Yastroki lawan stroke, terus keluarlah digital aplikasi ya Prof ya. Nah ini waktu itu kan tanggal berapa ya dok ya? Sudah ada yang mendownload, terus sudah ada, pastinya rame nih kayaknya aplikasi ini. Gimana responnya? Sudah kita siapkan. Oh. Tapi ini kan baru kita ini kan, dan sudah mulai bisa di-download. Nanti kita masih harus segala sesuatunya yang berkaitan dengan sistem aplikasi dan download kita sedang siapkan juga. Rencana kita akan launching itu di saat 29 Oktober nanti gitu ya, launchingnya gitu. Tapi sebelumnya mungkin sudah mulai bisa berjalan. Jadi launchingnya itu saat kita Jambore Stroke Indonesia kedua nih, Prof. Prof. Nanti akan ada launching di sana. Ya, tanggal 29 Oktober. Tanggal 1 Oktober dokter diundang untuk webinar dalam hari lansia internasional. Wah, boleh Prof, siap. Jadi mulai diumumkan itu. Boleh Karena Prof, akan diundang wakil-wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Baik, Prof. Yang kebetulan dia bertanggung jawab tentang lansia di masing-masing provinsinya, bupati, wali kota. Wah, kalau gitu kita harapkan juga di tiap-tiap provinsi itu memang dikuatkan, atau yang belum ada cabang Yastroki kita segera bentuk cabang, Prof. Ya, sekaligus nanti penjelasan dokter bisa tentang itu. Baik, Wah, kita siapkan dengan baik nanti. Ya. Tentang aplikasi itu ya Prof ya. Bukan tentang pembentukan Yastroki di masing-masing provinsi. Itu sangat tepat itu. Ya. Karena ada wakil gubernur dan wakil bupati, wakil wali kota. Ini dalam waktu dekat ini ada paling tidak ada 7 Prof yang akan segera kita lantik untuk Yastroki cabang. Ini dari Aceh, Prof ya. Aceh, ujung lagi Papua gitu ya. Kemudian Makassar, Solo kemarin kita udah confirm, kemudian Bandung, Tasik, Bekasi, ini 7 berarti ya. Mana lagi tuh? Itu Prof paling tidak itu yang kita rasa. Jadi mudah-mudahan nanti semuanya lalu merembet ya, dan bahwa ini tidak hanya semata-mata bahwa kita hanya membentuk gitu ya, tapi betul-betul ini berkolaborasi di wilayahnya bersama-sama profesional. Contohnya Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi ya, kalau dulu sekarang neurologi ini, Neurologi Indonesia, dan saya sudah menyampaikan ke ketua umumnya prinsipnya mendukung untuk program ini. Saya kira ini nanti akan diluaskan lagi kolaborasinya, Prof. Tidak hanya nanti dengan kita siapkan profesi. satu demi satu. Oh iya, Prof. Ya. Nah, yang kita harapkan justru ini betul-betul kolaborasi dan didukung oleh pemerintah daerahnya, Prof. Karena itu kan masyarakat kan punya pemerintah daerah kan, Prof ya, yang kita harus bantu bersama-sama untuk bagaimana betul-betul menghadapi atau mengurangi angka kejadian stroke, angka kecacatan stroke, dan juga angka kematian stroke. Jadi ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Prof ya. Dan dokter juga tadi mudah-mudahan bisa mencegah, mengatasi, karena kan tidak pilih-pilih tadi dokter bilang ya kan. Iya, betul. Ada pilih-pilih sekarang ini. Iya, dokter mungkin bisa kembali membuka data nih, dok. Karena tidak pilih-pilih, usianya sekarang yang berapa persenkah gitu ya, mungkin ya di bawah lansia gitu ya. Ada dok datanya? Ada. Jadi kalau data ini ngelihat dari, jadi kalau ada angka kematian dunia gitu ya untuk masalah stroke itu 17% tuh dari usia 15 tahun sampai 45 nih gitu ya. Dan kematian kan lebih kecil daripada kejadiannya kan. Iya. Artinya
sudah merembet ke, atau bukan apa ya, sudah terjadi pada usia-usia yang lebih muda, 15 tahun. Nah, tapi ada juga yang di bawah 10 tahun sudah terkena stroke, Di bawah ada juga 10 tahun. ya, kemarin kita lihat Iya, iya. di beberapa media gitu ya, memang terkena stroke dengan berbagai penyebab gitu ya, atau faktor risiko gitu. Jadi memang data-data itu kalau dulu di atas 70 tahun itu paling tinggi kasusnya gitu ya, kemudian di atas 60 tahun juga tinggi, dan sekarang ini sudah pada usia-usia remaja gitu ya, usia produktif, Iya, usia betul. remaja gitu. Nah, inilah yang sepikir ini harus dipahami atau diketahui oleh semua kalangan ya, kalangan pada anak-anak usia sekolah SMP, SMA itu pun harus sudah mulai mengenal masalah stroke. Saya kira Iya, itu penting ya, dan bisa memberikan info lagi kepada yang lainnya gitu, supaya betul-betul kita melawan stroke itu artinya ini mungkin melawan gitu Prof ya, melawan atau berupaya lah, kalau mungkin lebih halusnya, berupaya untuk mencegah stroke itu dari berbagai kalangan kolaborasi gitu ya. Itu yang kita harapkan nanti dengan model itu, kita harapkan ini membangun suatu ekosistem jadinya di tingkat kecamatan, tingkat mungkin RT, RW, kelurahan gitu ya. Semua membangun suatu ekosistem untuk bersama-sama mengenali stroke kayak apa, mengenali risiko stroke seperti apa gitu ya, dan bersama-sama Semacam mencegah. waspada stroke ya. Iya Prof, jadi harus ditingkatkan kewaspadaan terhadap penanganan stroke ini gitu ya. Iya. Ini kalau tadi yang disampaikan dokter ya Prof, ini usianya sekarang bahkan ada 10 tahun ke bawah. Ini apalagi 17 tahun masa-masa produktif ya Prof ya. Nah, dokter, mungkin kebalikannya nih, kalau lansia dilarang makan makanan yang kalau sudah kena ataupun sudah baru gejala gitu ya. Iya. Nih, itu untuk anak-anak yang seusia produktif ini mungkin dari makanan juga bisa dari junk food atau makanan yang sebagainya berpengaruh kena serangan stroke nih, Ya, dok. yang jelas kan stroke ini kan multifaktor ya, multifaktor Bukan ya. dari makanan aja berarti ya. Tidak hanya dari makanan saja, Iya. multifaktor gitu Iya. ya. Jadi itu bisa menyebabkan gangguan pada aliran darahnya Darah. ke otak, baik itu tersumbat maupun pecah gitu Iya, ya, iya. pembuluh darahnya. Jadi saya pikir memang yang paling penting pengecekan kesehatan tadi untuk oke. mendeteksi ada nggak faktor-faktor risiko yang ada pada masing-masing ya. Salah satu yang sering kita dan kita infokan pada dokter, terutama dokter umum, dokter neurologi gitu, itu kalau ada orang yang sakit kepala terus gitu ya, kita juga perlu waspadai Iya, bahwa iya. perlu dicek pembuluh darahnya itu ada masalah atau tidak, yang Iya. memungkinkan bisa terjadi sumbatan atau pecah. Kemudian atau faktor-faktor lain gitu ya, gemuk gitu ya, pada usia itu kan bisa memunculkan sistem aliran juga terganggu, pembuluh darah terganggu. Jadi yang penting pengecekan kesehatan itu yang penting untuk melihat adakah faktor-faktor yang bisa mengarahkan untuk terjadinya stroke itu. Atau orang-orang yang pekerjaannya itu menimbulkan stres ya. Ya, stres itu saya lihat cukup tinggi perannya. Makanya di Kementerian Kesehatan kan ada program kalau mencegah stroke ya dengan cerdik gitu. Kita harus dengan cerdik mencegah stroke ya. Cerdik singkatan Prof. Ya, kita bagus juga untuk mengulang-ulang ini, bahwa C-nya cek kesehatan secara rutin ya, tensi, nadi itu perlu kita cek, termasuk cek kesehatan dari sisi tingkat stresnya mestinya. Iya. Kemudian E-nya itu ya enyahkan rokok, enyahkan alkohol gitu ya, yang sifatnya kayak minuman atau bisa memicu terjadinya tekanan darah, kemudian aliran dan lain sebagainya. Kemudian R gitu ya, gitu. R-nya itu rutin olahraga gitu. Rutin latihan, artinya latihan sehari diharapkan 30 menit gitu ya, dengan bugar, untuk sampai mencapai bugar gitu, bukan sampai mencapai capek, bukan. Bugar ya, seger lah Bro. Iya. Dengan enjoy Bro. Syaratnya harus enjoy gitu, seger. Kemudian D-nya itu diet yang imbang gitu ya. Kalau dulu
4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang gizi seimbang. Iya, Seimbang iya. itu mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral gitu ya. Itu harus imbang gitu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ini perlu memang bagaimana sih imbang? Nah, ini ada profesi bagian nutrisi itu perlu dikonsultasi di sana dengan baik ya. Kemudian juga istirahat cukup gitu ya. Innya istirahat cukup. Iya. Jadi yang perlu istirahat memang aktivitas, istirahat, kerja gitu ya. Dan K-nya itu kendalikan stres tadi. Nah, jadi semuanya itu jangan ada stres lah. Kita harus bahagia terus gitu. Jangan ada stres. Kendalikan stres. Itu jadi cerdik tadi yang untuk mengendalikan. Orang Jawa bilang lebih nerimo gitu ya. Ya, nerimo dalam artian kita tenang gitu ya, Prof ya. Tenang, jangan stres gitu. Tidak cepat marah ya. Jangan gerusa-gerusu untuk Ya, tegang jangan gitu kan gerusa-gerusu gitu. tegang, ya. Dan saya pikir diet itu juga ditambah cukup minum sebenarnya, Prof. Air putih Ya, gitu betul. Karena volume kita itu peredaran darah kan harus cukup gitu ya. Iya. Kecukupan minum itu paling tidak antara 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan gitu. Misalkan kerjanya ringan ya 30 cc gitu. Kebutuhannya ya. Kalau kerjanya sedang ya 40 cc kali berat badannya. Kalau kerjanya berat gitu ya 50 cc bahkan ditambah lagi. Misalkan olahraga sampai keringetan gitu bisa ditambah lagi. Jangan untuk keluar dengan berupa keringat ya. Keringat nanti bisa terjadi relatif dehidrasi kan gitu. Iya. Itu yang harus kita lakukan dengan pola minum tadi ya. Baik, keren ya DP Mania, semuanya ada di cerdik. Jadi lebih cerdik lagi, DP Mania harus waspada kata Ya, Prof tadi. ya. Dan juga pengecekan yang rutin ya, Yang Dok rutin, ya. ya. Iya, salah satunya. Karena Pengecekan kesehatan ya. Nah, pengecekan kesehatan di paskes-paskes yang ada di Ya. lingkungannya DP Mania semua ya, bisa ke Betul. puskesmas atau ke kemana saja nih. Iya, kalau di sini kan, wah, Bang Hendra ada yang nanya, gorengan ya, gorengan. Oh, gorengan. Gorengan bisa nggak ya, bisa menimbulkan gejala stroke? Wah, gorengan bisa juga ya, Dok ya. Karena kan mungkin ada minyaknya yang pasti gimana nih, Dok? Bukan menimbulkan gejala stroke, bukan. Tapi Bukan ya? gorengan memicu terjadinya risiko terhadap Iya, stroke karena iya. nanti lari-larinya kan gorengan kolesterol, Iya. lemak lah, trigliserid Betul, tinggi. betul. Nah, lemak kolesterol, trigliserid itu sebagai faktor risiko masalah stroke. Ya, nanti Iya, kalau iya. udah kolesterolnya tinggi, ya gejalanya bisa muncul. Di situ mungkin yang dimaksud. Iya. Dari Jadi para bukan DPM. gorengannya, bukan. Bukan gorengannya. Karena ada yang nanya di sini. Aduh, bukan gorengannya, boleh makan tapi jangan berlebihan gitu. Kasihan juga sih kalau nggak makan. Imbang kan? Imbang. Tadi Iya, tadi, iya, ya, iya. imbang. Iya, betul. Nanti udah pengen gorengan pengen terus stres juga gitu. Betul. Malah Stresnya tidak dikendalikan gitu. Iya. Jadi itu ibaratnya seperti itu ya kalau stres ya. Oke. Tadi asik banget perbincangannya, Bro ya. betul. Karena ini menyangkut kepentingan banyak pihak. Iya. Jadi bukan saja yang kena stroke, tapi Iya. yang masih sehat itu Iya. bisa saja Iya. waspada stroke. Ya, dan kita harapkan semakin banyak juga kepedulian terhadap stroke siapapun Betul, gitu, Bro betul. ya. Iya. Jadi keluarga harus sangat waspada terhadap anggotanya. Ya. Jadi bukan mereka yang mempunyai risiko tinggi, Iya. tetapi keluarga seluruhnya Iya. harus mengawasi Iya, iya, anggotanya. Nah, nanti kita juga ya Strogi ini, Prof, sedang menyiapkan juga ada namanya untuk stroke helper, Prof. Stroke helper dan juga caregiver, Prof. Ini sedang kita siapkan pelatihannya. Ini ada beberapa rumah sakit yang sedang kita kerjasama dan kita Jumat, mudah-mudahan nanti Jumat depan atau Jumat ini kami akan, ketua Yastrogi akan ketemu dengan ketua Persi, Pak, perhimpunan Persi, ya. Rumah Sakit Indonesia, tentunya untuk bagaimana kita membicarakan tentang penanganan stroke secara menyeluruh. Cara gitu. berikutnya bisa kita laporkan sehingga Ya. bisa masuk dalam YouTube nanti. Ya, Prof, nanti. Dokter-dokter di provinsi lain bisa melakukan hal yang sama gitu. Betul, harapannya begitu, Prof. Dan kita
sama juga kita akan launching juga nanti di Betul, Jambore Stroke betul. kedua di Jakarta ini. Ya. Yang tanggal 29 9 Oktober ya, setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober. Iya, ini rangkaian hari peringatan Hari Stroke Sedunia tanggal 29 Oktober. Ya. 29 Oktobernya hari peringatan stroke sedunia Iya. DP Mania. Dan harapannya dari Yastroki juga sangat bagus ya Prof ya. Tadi dokter bilang saya pengen semuanya di kabupaten kota, bahkan keluarga DP Mania juga menjadi dokter keluarga. Jadi seperti saya Iya. katakan tadi, Iya, kita Prof. mulai persiapannya 1 Oktober. Mhm. Nah, nanti 29 Oktober Oktober. itu hari puncaknya. Iya, begitu. iya, Nah, Prof. Bisa, Prof. Kita siapkan itu dengan baik nanti. Ya. Jadi siaran bulan Oktober nanti sudah seperti siaran tanggal 29 9 Oktober. Oktober. Iya, Iya. iya. Baik, Prof. Jadi start duluan gitu ya. Enggak, Oh, biasanya kan begitu. Iya, iya, Ini betul. masih kurang sehari, kurang 2 hari, kurang Oke. 3 hari. Iya. Jadi seakan-akan kayak tiap hari itu Oh, sudah oke. menjelang hari 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 H-nya. H-nya, iya. Wah, Sehingga puncaknya hari H itu pukul gedong saja. Nah, hanya mukul saja, Prof, Iya. di sana ya. Iya. Wah, terima kasih, Prof, atas arahannya. Itu strategi komunikasinya begitu. Jadi, sebulan iya, lagi kita akan mengadakan gini, sebulan 2. Oh, kurang ini sudah kurang 15 hari, kurang 14 hari, kurang wah, besok kita ada baru. Wah, semuanya sudah siap. Sebenarnya sudah semua tahu. Ya, ya. Ah. Komunikasi, strategi komunikasi sekaligus Betul, sebenarnya ini pembelajaran otak selalu mengingat, Prof. Betul. Jadi Gitu. tahap demi tahap. Karena kalau sekaligus dikasih bahan itu, Ya. wah itu nggak bisa itu. Nggak bisa nangkap malah Ya, apa yang jadi, dimaksud nggak kesampaian, makanya Prof, ya. ada taman kanak-kanak, ada SD, Oh, ada oke. SMP itu kan diulang sebenarnya. Ya, ya, ya. Kalau pinter itu langsung SMA bisa, tetapi kan tidak. SD, SMP, SMA kan semuanya terulang. Ya, dan Nah. itu sebenarnya berkaitan dengan otak, Prof, ya. Betul, betul, Jadi memang sebenarnya kita perlu juga ada kesehatan otak, Prof, ya. betul, betul. Secara apa namanya, kebijakan mestinya ya. Betul, Ada betul. kesehatan otak ini. Jadi, Betul. kan di kesehatan tuh ada kesehatan apa jiwa, kesehatan mata, telinga, bedah, ibu anak ya, Prof, ya. Kemudian kesehatan apa lagi tuh? Mestinya ditambah lagi kesehatan otak gitu ya. Otak, ya. Karena Makanya- otak saya pikir penting gitu. Makanya pada waktu saya memimpin KB itu pertama kali udahlah jadi aseptor KB apa saja, pakai apa saja, pakai ilmu kebatinan juga boleh. Lalu sudah itu sudah jadi anggota, Ya. sudah jadi anggota baru dibetulkan. Nah kalau pakai kebatinan itu kurang efektif. Nah, Ya. jadi kebatinannya dikurangi. Lalu pakai apa? Pakai kondom bisa, pakai apa? Pil bisa, pakai ini spray bisa. Lalu yang paling ampuh pakai apa? Ya, yang paling ampuh dengan sendirinya nanti mana yang cocok pada Ya. dirinya. Nah itu akhirnya berhasil. Nah, jadi tahapan karena dalam ilmu komunikasi tahapan itu sangat penting. Ya, Kalau ya. semua keterangan diberikan sekaligus itu akan nggak akan bisa diserap ya, Bro. tumpah. Oh, tumpah. Kalau tumpah itu Nggak ada yang tidak diserap masuk, apapun nggak ada ya. yang diserap. Iya, tumpah terbuang sia-sia. Buang malah. Terbuang. Berarti kalau itu memang nggak boleh berlebihan berarti, Prof. Nggak boleh, jadi harus ya. pelan karena daya tangkap manusia berbeda-beda. Ya. Yang pinter nggak dengarkan dulu nggak apa-apa, Iya. tapi Oh. yang bodoh ya mendengarkan, oh ini ada aneh nih, Iya. baru pelan-pelan nangkep. Ya, berarti itu di otak juga, Prof, ya. Betul, akhirnya ke otak juga. Iya, Iya. dengan mendengarkan jadi pinter Ya, akhirnya. jadi pinter. Tadi hebat banget, ada strateginya dari Prof. Nah, dokter juga bisa menyikapi nih strategi untuk DP Mania yang mungkin sekarang dalam penyembuhan pasca stroke nih. Ya, Seperti ya, apa ya. nih, Dok? Ya. Iya. Wah, ini. Tadi saya melanjutkan dari Prof itu ya. Saya buka tadi Iya. karena kebetulan saya lagi nyiapkan untuk presentasi gitu. Iya, iya. Jadi buka. Ternyata memang ada tadi kesehatan otak tadi. Otak tadi ada penyusian diri ternyata, Prof. Betul. Jadi penyusian diri. Ya tadi Prof kan nyampaikan yang cocok mana gitu. Iya, iya. Karena gini, Yang orang Beda-beda. beda-beda. Nah, Iya. yang menarik gini Bang Indra, Prof. Ya, Hmm. jadi
ada seorang pasca stroke nih, bagaimana kalau selama ini untuk menangani stroke itu gimana? Kamu atau bapak ibu ke dokter nggak gitu, dokter neurologi gitu ya? Iya dok gitu. Tapi saya kalau dokter neurologi ya udahlah itu karena udah kena stroke, ada gangguan sequel kalau kita bilangnya, atau gejala sisa, ya memang gejala sisa gitu. Nah berarti kan gimana solusi untuk memperbaiki gitu ya. Ini yang saya kira kembali tadi kan, ternyata dari teman-teman yang lain itu, satu komunitas itu, dia udah bisa maju jalan gitu ya, bicara segala macam. Nah ternyata memang karena dia latihan sendiri, mandiri, semangat mandiri gitu. Iya. Nah sesuai dengan kondisi dia gitu. Nah, ini sangat penting menurut saya nih. Tadi kami dapat pelajaran dari Prof ini. Jadi tingkah lakunya sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini proses komunikasi yang kita harus berikan pada mereka itu. Tapi memang harus ada cek kesehatannya ya ke dokter. Jadi sambil latihan gitu harus cek kesehatan seperti apa. Nanti ada juga untuk melihat tahapannya. Jadi udah bagus belum? Nanti dokter neurologi bisa nyampaikan oke, ini progresnya bagus, ini menilai gitu ya. Nah ini saya kira untuk pemulihan ternyata ada berbagai faktor juga ya. Faktor untuk bagaimana, faktor internal, faktor eksternal gitu. Iya. Tapi faktor internal sangat-sangat penting. Nah kalau masuk ke dalam otak itu ternyata Prof, di otak itu ada pemulihan, istilahnya kayak pemulihan mandiri gitu. Jadi kalau kita sebut kedokteran endogenous repairing gitu Prof. Jadi di dalam otak itu merepair sendiri gitu. Nah, tapi kalau itu nggak cukup, maka ada konsep saat ini di repair dari eksternal, intervensi lah Prof. Contoh kayak selnya kurang, kita tambahin sel, replacement atau restitusi selnya gitu ya. Maka muncul terapi sel untuk stroke, walaupun sampai saat ini masih dalam penelitian yang untuk di approve atau direkomendasikan, memang betul-betul sudah berapa jauh efektivitasnya ya, cost benefit, efektivitas gitu ya. Itu yang sedang dilakukan. Tapi saya lihat itu contoh gini, kan dulu pengetahuan kita itu sebagai dokter katakanlah ya sudahlah, kalau sudah setahun 2 tahun ya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Tapi ternyata itu saya mendapat dari komunitas itu, ternyata orang yang tidak bisa ngomong gitu 4 tahun bisa ngomong. Berarti kan ada suatu tadi ada progres sendiri ya, self repairing gitu ya. Nah dia juga berupaya gitu, kemauan keras gitu. Kemudian juga ada yang 3 tahun lah katanya bisa jalan lagi gitu ya. Nah artinya ini ada suatu program yang di otak itu ada self repairing, dibantu oleh kemampuan dan kekuatan yang sesuai dengan porsi dari masing-masing. Ini terus dilakukan, bisa memperbaiki atau fungsi-fungsi bisa lebih baik lagi gitu. Iya baik. Tadi Prof, dokter bilang ada 4 tahun dia bisa bicara lagi, bahkan 3 tahun, bahkan mungkin 1 tahun ya, karena tadi pemulihan mandiri ya dok ya. Itu yang lebih harus dikuatkan ya dok ya. Kemandirian itu harus sangat-sangat penting. Jadi ini modal yang kuat. Kemandirian itu berarti salah satu faktor ya, biasanya tidak ada stresnya di sana. Itu salah satunya Prof. Stres itu karena apa? Karena depresi Prof ya. Jadi semacam komitmen pribadi ya. Komitmen pribadi lah katakanlah di situ ya. Bahasanya keren, komitmen pribadi. Itu. Sebab kalau tidak ada komitmen pribadi, dikasih intervensi apa nggak saja bisa. mental. Iya. Ya kan, Dokter mental ngomong ya. harus gini, Ya lu nggak mau nurut. nggak bisa juga. Jadi harus ada kepercayaan antara pasien dengan dokternya. Dokter ini bagus ya, masuk semua itu intervensinya. Iya. Kalau tidak ada kepercayaan, ya ada komitmen lah. Selain itu juga harus ada kepercayaan pada diri sendiri, Bro. Iya betul. Makanya komitmen pribadi. Komitmen pribadi ya. Wah ini istilah lagi, istilah yang harus kita kembangkan terus nih ke masyarakat. Komitmen pribadi, harus komitmen. Betul. Baik, ini ada WhatsApp yang masuk dari Mama Deyani. Assalamualaikum Bang Hendra, juga Pak Prof dan dokter. Saya sering sakit kepala belakang dan juga leher terasa kaku.
Ya. apa itu sebagian dari gejala stroke. Nah, apa kemungkinan stres ya, pikiran itu yang mempengaruhi sakit kepala saya? Maaf, saya agak takut periksa ke dokter, takut divonis. Terima kasih atas jawabannya. Wah, ini Dokter silakan. ini nggak boleh takut mestinya Iya, ya. iya. Karena unsur pertama tadi kan cek kesehatan. Iya. Kalau ada masalah segera ada solusi. Jadi Iya. justru harusnya nggak takut gitu. Iya. Nah, Gak usah takut ke dokter, orang dokternya aja ganteng. kalau Kalau kita dokter sekarang banyak senyum kok. Oh, banyak senyum, Iya, iya. iya. Banyak Silakan, senyum, Pak. ya. Jadi stroke itu kan seperti kita pernah sampaikan, gejala stroke itu ada beberapa gitu ya. Mulai dari, kalau kita lihat ada beberapa singkatan sih. Kalau yang dari luar negeri itu face gitu. F-nya tuh face, wajah. Iya. Wajahnya mencong atau enggak, merot gitu ya. Iya, iya. Wajahnya miring atau tidak Ya. ya. Kemudian A-nya tuh arm gitu. Gerakan lengan atau tungkai lengan itu ada satu yang lemah atau tidak. Kalau ada satu sisi lemah tiba-tiba gitu Iya. segera gitu, itu kemungkinan stroke ya. Kemudian C-nya itu S ya, speech gitu ya, speech itu bicara gitu kan. Bicaranya itu ada masalah nggak? Tiba-tiba nggak bisa bicara gitu. Iya. Atau mau bicara cadel, pelo gitu ya. Nah, itu salah satu gejala. Nah, itu beberapa gejala yang gini. Selain juga kalau nanti misalkan tiba-tiba kok lupa gitu ya. Waduh, lupa ini tiba-tiba. Mau ngomong apa lupa. Nama si A, si B lupa. Ini juga salah satu. Yang penting gejala-gejala tadi itu adalah tiba-tiba gitu, tiba-tiba, dan sebenarnya punya faktor risiko. Atau memang bisa misalkan sakit kepala yang sangat sakit gitu ya, tiba-tiba sakit banget, itu juga mungkin bisa ternyata dicek perdarahan di otak. Tapi yang tadi yang penting adalah faktor-faktor, ada wajah, ada bicara, ada lengan gitu ya, atau tungkai, motorik namanya itu, dan juga untuk misalkan nggak mengingat, lupa, dan seterusnya. Itu gejala stroke yang terjadi tiba-tiba, itulah kemungkinan terjadi gejala stroke itu. Iya. Nah, baik, Mama Dea, ya. Oke. Mama Dea yang pasti nggak usah takut untuk cek kesehatannya ke dokter ya. Nggak usah takut. Nggak usah Kalau takut. itu justru malah lebih membuat kita harus lebih semangat lagi. Iya. Ini Fatima Gemini di Bintaro juga terima kasih sudah masuk di WhatsApp. Mama Reno juga terima kasih sudah masuk di WhatsApp. Kalau Fatima Gemini sedikit tentang makanan, katanya apakah yang sering minum air dingin atau es itu langsung suka terasa linu, apakah ini juga termasuk katanya salah satu gejala karena sering nyut-nyutan juga, apanya nih? Oke deh, yang pasti mungkin semua sudah terjawab ya dok ya. Iya, tentang makanan tadi sudah disampaikan dan kita juga harus cerdik. Terus juga kata Prof tadi harus berkomitmen. Komitmen mandiri. Komitmen untuk pemulihan mandiri pasca stroke ya. Oke, dokter, sebelum kita closing ya, silakan sampaikan kembali dokter mengenai stroke tadi ya. Ada setelah ketemuan dengan staf Kementerian Kesehatan, silakan dokter juga nanti Prof menambahkan ya Prof ya. Silakan. Ya, jadi kami di Yayasan Stroke Indonesia tentunya mengajak semuanya ya untuk selalu mencegah stroke gitu ya, dan betul-betul memahami kalau ada stroke segera ke rumah sakit yang ada penanganan stroke-nya. Kemudian kami tentunya sedang kerja keras untuk membuat satu program aplikasi, termasuk adalah ya Stroke lawan stroke ya. Dan ini tentunya kita harus inline dengan Kementerian Kesehatan, dan kita sudah bicara dengan tim dari DTO untuk bagaimana kita menyelaraskan itu ya. Itu semuanya untuk kemanfaatan masyarakat semuanya, untuk betul-betul kita bersama-sama lawan stroke ini. Dan kita selalu mengingatkan tidak bosan-bosannya bahwa stroke itu kan bisa dicegah ya, bisa diobati, bisa dipulihkan gitu. Nah, komitmen masing-masing, komitmen pribadi itu sangat penting untuk memulihkan stroke tadi ya. Jadi saya kira itu yang perlu kita sama-sama selalu mengingat, selalu berupaya gitu ya. Dan
tentunya kita harus selalu berdoa, selalu bahagia gitu ya, supaya jangan terkena stroke tadi ya. Baik, Prof, kesimpulannya Prof. Menjelang hari stroke pada akhir bulan Oktober, saya mengundang dokter-dokter tugas ini untuk mengikuti dan menjadi pembicara pada webinar nasional Hari Lansia Internasional pada tanggal 1 Oktober, sehingga bulan Oktober itu kita jadikan semacam hari stroke yang betul-betul kita lakukan secara intensif begitu, menyebarluaskan informasi sehingga masyarakat menjadi semacam petugas stroke sukarela untuk menangani keluarganya secara intensif, insya Allah. Iya, baik DP Mania. Wah, kayaknya Harino Show harus selesai sampai di sini, tapi nanti kita berlanjut di edisi yang akan datang ya Prof ya, betul. Dengan narasumber yang hebat-hebat. Oke, DP Mania, dan terima kasih untuk Bapak Dr. Majen TNI Purnawirawan Tugas Lakmana SPS, Ketua Umum Yasproki Pusat. Terima kasih ya Dok. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di edisi yang akan datang ya Dok ya. Terima kasih DP Mania. Terima kasih Prof Haryono, Bang Indra. Ya. Sehat selalu. Amin. Terima kasih DP Mania semuanya. Akhirnya saya, asistennya sang profesor, pamit ya. Dan jangan lupa DP Mania bisa menonton tayangan ulang kita nih di channel YouTube-nya 1034 DFM ya. Di situ nanti jangan lupa dikomentarin, di likes, di Biasanya kurang dari seminggu sudah ditayangkan. sudah langsung ditayangkan ya. Oke, saya Hendra bersama Profesor dan Dokter juga pamit di Harino Show. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.